SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim yang diberkati Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan kita hari ini terambil dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, kalau kalian membaca kitab, membaca firman Tuhan di dalam kitab Keluaran sampai dengan kitab Hakim-Hakim, bagaimana perjalanan dari bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa Israel untuk menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah untuk dimiliki oleh bangsa Israel. Dan di dalam sepanjang perjalanan mereka bersama dengan Tuhan, tentunya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, orang Israel seringkali mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka seringkali mengkhianati Tuhan, mereka seringkali berbuat sesuatu yang mengecewakan hati Tuhan. Bahkan Israel seringkali berdosa di hadapan Tuhan. Namun firman Tuhan dengan jelas mengatakan di sana bahwa ketika Israel bertobat, mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan kembali memimpin kehidupan mereka. Namun ketika mereka sudah ada di dalam Tuhan, mereka menerima berkat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mereka kembali lagi mengkhianati Tuhan. Bahkan kalau kalian baca di dalam kitab Hakim-Hakim, bahwa setiap kali pergantian hakim dari bangsa Israel akan berkhianat kepada Tuhan, mereka bertobat lagi, mereka berkhianat lagi, mereka diserahkan ke dalam tangan musuh, diperbudak oleh musuh, lalu mereka kembali lagi bertobat dan merasakan bahwa tanpa Tuhan mereka tidak mampu untuk melakukan apapun. Ketidaksetiaan yang dimiliki oleh bangsa Israel membuat mereka berkali-kali harus menghadapi situasi-situasi yang sulit agar mereka mengerti dengan jelas bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan mereka, bahwa Tuhan menginginkan mereka menjadi satu bangsa yang setia dan mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, kesetiaan ini bukan hanya Tuhan inginkan ada dalam kehidupan bangsa Israel, tapi di dalam kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang setia. Makanya firman Tuhan tadi katakan di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, Ibu Eta bacakan sekali lagi, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya bahwa Tuhan sangat ingin setiap kita menjadi orang-orang yang setia. Setia ini adalah sikap hati yang sangat mahal dan harus dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ketika Dia berjanji, Dia akan menggenapi janji-janjinya. Tuhan ingin kita memiliki karakter ini dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jangan sampai kesetiaan kita hanya kita miliki ketika kita mengalami situasi yang sulit, lalu kita datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau setia mengiringi Tuhan, saya mau setia jadi anak Tuhan yang manis, saya mau setia membaca firman Tuhan, saya mau setia berdoa, saya mau setia beribadah karena saya membutuhkan berkat dan pertolongan Tuhan. Namun ketika berkat, pertolongan, damai sejahtera, sukacita, dan hal-hal yang baik Tuhan berikan bagi kita mulai meninggalkan Tuhan dan berubah setia. Sebagai manusia, saya tidak diperlakukan dengan baik atau tidak diperlakukan dengan setia, akan marah. Apalagi dengan Tuhan. Coba kita memikirkan hatinya Tuhan. Ketika kita tidak setia pada Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan rasakan? Tuhan pasti sangat kecewa dengan kehidupan kita. Namun ingat, Tuhan selalu mengasihi kita. Apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah tidak dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, kita harus menghargai kasih Tuhan dalam kehidupan kita dengan cara kita hidup setia di dalam Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, ketika masalah datang, mereka mencari Tuhan. Ketika masalah mereka diselesaikan oleh Tuhan, mereka lupakan Tuhan. Mereka kembali lagi hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Mereka kembali lagi menyembah Allah-Allah yang lain yang disembah oleh bangsa-bangsa yang memperbudak mereka. Lalu ketika kesesakan mereka datang lagi pada Tuhan. Apakah kehidupan kita harus demikian? Ibu Eta harap semua kita anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, apapun yang kamu hadapi, situasi apapun itu, jangan pernah kamu berubah setia pada Tuhan. Kita setia belajar, setia beribadah, setia melakukan tugas dan tanggung jawabmu di sekolah maupun di rumah,
setia berdoa pada Tuhan, setia melakukan kebenaran dalam kehidupan kamu. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita dan Tuhan ingin kita terus hidup menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan lewat apapun yang kita lakukan. Itu yang Ibu Eta harapkan, bahwa setiap kita anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Eli, mari kita hidup setia di hadapan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Walaupun itu tidak mudah, tapi Ibu percaya bahwa ketika kita berusaha, Tuhan akan menolong kita untuk kita menjadi orang yang setia. Karena itu jangan pernah lepaskan Tuhan, dalam Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua.